Shalom warga Kerajaan Allah, jumpa kembali di pagi hari ini, tepatnya di hari Selasa, tanggal 28 Januari tahun 2025. Kita berjumpa di renungan pagi hari. Mari Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, biarlah melalui channel ini kita selalu ada waktu untuk kita sisihkan untuk Tuhan, saudara, di tengah-tengah aktivitas kita yang mungkin kita akan melakukan segala kegiatan atau kita mungkin ada acara di hari ini. Marilah kita sebagai orang percaya untuk selalu bisa menghampiri Tuhan, untuk selalu bisa menyediakan waktu buat Tuhan. Percayalah apa yang kita bangun di dalam kita bersekutu memuliakan nama Tuhan, saudara, itu akan baik sebagai orang percaya, karena ketika kita melakukan hal untuk merenungkan firman Tuhan atau menyediakan waktu untuk Tuhan, seorang kelam Tuhan, maka disitulah kita akan dibangun, baik itu keteguhan iman, baik itu segala hal yang akan Tuhan lakukan untuk kita ketika kita selalu ada waktu bersama dengan Tuhan seperti di pagi hari ini. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan, dan sebelumnya kita akan bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah namamu yang kami sembah, yang kami kenal melalui anakmu Tuhan kami Yesus Kristus. Saat pada pagi hari ini kami telah ada sebagaimana kami ada di hari ini. Terima kasih buat istirahatnya Tuhan. Sebentar kami akan melakukan segala kegiatan kami dari pagi ke malam. Tapi sebelumnya Bapa, kami akan mendengarkan suara firman-Mu. Biarlah Engkau berbicara bagi kami, ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mendengarkan dan menyambut firman Tuhan. Amin. Mari kita dengar firman Tuhan terambil dalam kitab Mazmur 28, Mazmur 28 ayat 1 sampai 3. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Dari Daud, kepadamu ya Tuhan, gunung batuku, aku berseru. Jangan berdiam diri terhadap aku, sebab jika engkau tetap membisu terhadap aku, dan aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Dengarkanlah suatu permohonanku apabila aku berteriak kepadamu, minta tolong, dan mengangkat tanganku ke arah tempatmu yang maha kudus. Jangan menyeret aku bersama-sama dengan orang fasik, atau dengan orang yang melakukan kejahatan, yang ramah dengan teman-temannya, tetapi yang hatinya penuh kejahatan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dalam kitab Mazmur 28. Berbahagialah dalam kehidupan kita yang senantiasa yang merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu dan saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita melihat dalam Mazmur 28 ini, yaitu apa yang telah disampaikan oleh Daud. Karena berbicara di ayat pertama ini dikatakan dari Daud. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Daud sedang menghadapi masalah, Daud yang sedang menghadapi problema, Bapak Ibu dan saudara dalam Tuhan, karena ada sekelilingnya yang melakukan kejahatan-kejahatan, saudara dalam Tuhan. Baik itu untuk menyerang Daud sendiri, baik itu untuk juga menghabisi Daud sendiri, karena Daud adalah sebagai raja, saudara. Tentu sebagai raja yang pada dalam firman Tuhan ada musuh-musuh yang harus diperhadapi Daud, saudara dalam Tuhan. Dan musuh-musuh itu membuat Daud ada kegentaran, membuat Daud juga ada ketakutan, membuat Daud juga ingin bersembunyi, saudara dalam Tuhan. Supaya apa? Supaya terhindar daripada lawan-lawannya. Dan saat itu juga Daud memiliki kepercayaan, saudara dalam Tuhan. Kepercayaannya kepada Tuhan begitu tinggi dan begitu kuat, seorang dalam Tuhan, karena dia membangun hubungan di dalam masa mudanya. Masa mudanya dia mengembalakan kambing domba sampai Tuhan mengangkat dia sebagai raja. Itulah dia ada persekutuan, ada hubungan bersama dengan Tuhan. Kalau kita melihat di ayat pertama ini, seorang dalam Tuhan, dia berkata, aku berseru. Dia berseru kepada Tuhan, saudara. Dia berseru kepada Tuhan seolah-olah yang dikatakan firman Tuhan, jangan berdiam diri terhadap aku. Jadi seolah-olah Tuhan itu diam, seorang dalam Tuhan. Ayat berikutnya, sebab jika engkau tetap, engkau ini berbicara yang tulisan besar, saudara, artinya Tuhan. Engkau tetap membisu terhadap aku.
Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, betapa Daud yang mencintai, mengasihi Tuhan, seolah-olah dianggap yang dia dalam doanya, dalam dia berseru, dalam dia memohon, dia berkata, yaitu Tuhan membisu seorang dalam Tuhan. Tidak mendengar Tuhan yang seolah-olah yang dia sembah itu tidak akan menolong dia, saudara. Jadi inilah yang bisa dialami oleh setiap orang ketika orang tersebut dibawa dalam hal kesungguhan dan Tuhan seolah-olah membiarkan. Kehidupan kita sebagai orang percaya, seorang dalam Tuhan, haruslah seutuhnya percaya kepada Tuhan walaupun yang kita sembah itu seolah-olah diungkapkan Daud yaitu membisu, saudara. Mungkin kita meminta pertolongan, mungkin kita memohon kepada Tuhan, seolah-olah Tuhan membiarkan kita, seolah-olah Tuhan tidak menolong kita, seolah-olah Tuhan membiarkan penyakit kita, seorang dalam Tuhan. Padahal ada sesuatu hal yang bisa Tuhan lakukan. Jadi inilah ungkapan Daud di dalam hatinya kepada Tuhan. Dia begitu tulus mengungkapkan di dalam hatinya kepada Tuhan, dan dia berkata seolah-olah Tuhan membisu dan diam. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan bukan mendiam, seorang dalam Tuhan. Tuhan bukan membisu terhadap apa yang kita ungkapkan kepada Tuhan. Kalau kita konsisten di dalam kita berdoa, saudara, atau berseru kepada Tuhan, yaitu Tuhan mendengar setiap keluhan kita, mendengar setiap permohonan kita, maka dikatakan ungkapan Daud di ayat 2-nya dikatakan sini, saudara, dengan tegas dia berkata, Daud tegas kepada Tuhan, aku berteriak kepadamu, ini Tuhan, seorang dalam Tuhan, berteriak kepadamu, minta tolong, ya dia minta tolong kepada Tuhan. Nah, seorang dalam Tuhan, inilah ungkapan jeritan daripada Daud itu. Dia mengungkapkan hal-hal yang ada di dalam keluh kesah dia, supaya yaitu lawan-lawannya, supaya musuh-musuhnya itu, yaitu Tuhan campur tangan, seorang dalam Tuhan. Nah, ini hal yang harus kita bawa. Dia di dalam kehidupan kita harus juga mengungkapkan permohonan kita, saudara. Harus kita mengungkapkan meminta tolong kepada kita. Karena secara manusia memang kita terbatas, orang dalam Tuhan. Kalau Tuhan tidak terbatas, bisa melakukan segala cara, bisa menolong kita segera. Kalau itu Tuhan, seorang dalam Tuhan. Tetapi Daud mengungkapkan hal-hal yang ketika dia mengalami, yaitu imannya dalam hal dia berkata bahwa Tuhan itu diam, bahwa Tuhan itu bisu, bahwa Tuhan itu yang dia sembah itu seolah-olah dia tidak menolong itu, seorang dalam Tuhan. Daud yang dibiarkan itu. Mari pada pagi hari ini kita sebagai orang percaya, ketika kita dalam hal mungkin seperti iman seperti itu, seorang dalam Tuhan, yaitu seolah-olah Tuhan tidak menolong kita, seolah-olah Tuhan membisu kepada kita yang kita minta tolong dan tidak kunjung tiba pertolongan Tuhan. Ingatlah apa yang Tuhan lakukan itu bukan seperti membisu, seorang dalam Tuhan. Dia berkata bahwa Tuhan akan menolong segera. Itulah yang harus kita yakini. Mari pada pagi hari ini, walaupun Tuhan yang kita sembah, Bapak Ibu dan saudara dalam Tuhan, tidak dapat kita lihat dan tidak dapat juga kita rasakan, tetapi ingatlah ketika kita di dalam hal seperti yang dialami oleh Daud itu, tetap dalam konsisten kita mempercayai Tuhan. Banyak orang tidak konsisten, saudara yang dalam Tuhan. Ketika dia berdoa, kemudian dia berkata doanya tidak dikabulkan Tuhan, dia larilah kepada menyembah lain atau tidak percaya kepada Tuhan atau kepercayaan lain. Itu bisa terjadi, saudara dalam Tuhan. Tetapi biarlah kehidupan kita sebagai orang percaya tetap konsisten seperti Daud yang mengalami, yaitu ketika dia seolah-olah Tuhan membiarkan yang dia ungkapkan kepada Tuhan, untuk juga Tuhan campur tangan untuk menolong dia, supaya lawan-lawannya, supaya musuh-musuhnya itu Tuhan segera juga menolongnya. Mari pada pagi hari ini yang diungkapkan oleh Daud ini, yang berbicara di ayat pertama dari Daud, dia ungkapkan kepada Tuhan keluh kesah kita. Keluh kesah kita banyak, seorang dalam Tuhan. Kita sebagai manusia tidak seperti Daud, dia harus melawan musuh.
Mungkin musuh kita tidak seperti Daud harus melawan musuh yang diperhadapi. Musuh kita ada, seorang salam Tuhan. Musuh mungkin pikiran kita, mungkin yang musuh terbesar kan dalam diri kita, seorang salam Tuhan. Diri kita bisa mematahkan semangat. Kenapa saya katakan mematahkan semangat, seorang salam Tuhan? Misalnya kita berpikir kita mungkin buruk, seperti ada kita berpikir buruk, kita ada mungkin penyakit, kita sudah berkata, jangan-jangan ini penyakit begini, jangan-jangan ini parah. Itulah musuh terbesar, seorang salam Tuhan. Kalau kita dibawa dengan hal seperti itu, marilah kita datang kepada Tuhan, supaya hal-hal dalam pikiran kita bawa untuk berpikir yang positif. Percayalah bahwa Tuhan itu bisa menolong dan bisa juga akan juga mengangkat setiap persoalan kita, seperti yang dialami oleh Daud itu, di mana dia ungkapkan dalam firman Tuhan di ayat 4, ganjarilah mereka menurut perbuatan mereka dan menurut kelakuan mereka yang jahat. Jadi pada pagi hari ini Daud memohon kepada Tuhan, seorang salam Tuhan, supaya ada musuh-musuhnya supaya diganjari, atau juga yang melakukan kejahatan, perbuatan-perbuatan, yaitu orang-orang pasif, seorang salam Tuhan. Mari pada pagi hari ini biarlah kita tetap percaya kepada Tuhan, walaupun ada persoalan, walaupun ada masalah, tetaplah percaya bahwa Tuhan itu tidak diam ketika kita memohon kepada Tuhan, seorang salam Tuhan. Dan percaya seperti diungkapkan Daud, di mana dia seolah-olah bahwa Tuhan itu diam, membisu, tidak menolong dia waktu Daud dalam hal persoalan untuk melawan musuhnya, atau itu, seorang salam Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Saya ucapkan terima kasih buat waktu yang saudara sediakan bersama dengan channel ini. Tetaplah semangat, tetaplah luangkan waktu. Percayalah bersama dengan Tuhan tidak akan sia-sia. Apa yang kita rindukan itu bisa terjadi. Baik itu rindukan hal-hal yang baik, seorang salam Tuhan, itu yang harus kita imani. Dan bagi Tuhan tidak ada mustahil. Apa yang kita rindukan itu kita bisa dapatkan, seorang salam Tuhan. Mari kita bersepakat bersatu di dalam doa sebelum mengakhiri channel ini. Terima kasih ya Tuhan, yang kami puji, yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Saat pada pagi hari ini kami telah mendengarkan sebagian firman-Mu ya Bapa. Ketika Daud di dalam dia berseru kepada Engkau, memohon kepada Engkau ya Bapa, ungkapannya seolah-olah Engkau diam, membisu ya Tuhan, dan tidak menolong segera ya Bapa. Mungkin kami seperti yang dialami oleh Daud ya Bapa. Bila kami seperti yang dialami Daud ya Tuhan, biarlah kami tetap konsisten dan percaya kepada Engkau, bahwa Engkau tidak diam ya Tuhan, bahwa Engkau akan menolong tepat pada waktunya ya Tuhan, melawan musuh-musuh yang diperhadapi Daud, dan juga menolong kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai orang yang percaya kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang kami dengar di pagi hari ini ya Tuhan. Berkatilah setiap yang kami akan melakukan aktivitas di hari ini, baik itu pagi, siang, ke malam, yang kami tidak tahu seiring berjalannya waktu ya Bapa. Tetapi kami percaya kepada Engkau, bahwa Engkau adalah Allah yang maha besar, Allah yang sanggup melakukan segala hal yang tidak ada bisa menjadi ada. Itulah yang kami sembah, Allah Elohim, Allah yang kami sapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Saat hari ini segala kegiatan kami, bila kami melakukan hal yang di luar kegiatan kami, atau melakukan untuk pergi ke suatu tempat, biarlah senantiasa Engkau melindungi kami, Engkau menjaga kami, agar kami sampai ke tujuan dalam keadaan selamat ya Bapa. Terima kasih ya Bapa yang baik. Kami siap menjalankan roda kehidupan hari ini bersama dengan Engkau ya Allah. Kami cakap melakukan segala perkara-perkara. Terimalah doa kami ini ya Allah. Kami alaskan di dalam tangan pengasihan Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa kembali, seorang salam Tuhan, dengan waktu yang sama.